Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matis sihhah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus yang sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ketua hingga kepada imam tetap kita yang sudah mengimami salat maghrib kita, mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah salat maghrib
yang melapangkan hati serta melapangkan waktu untuk mengikuti kajian kita setelah maghrib, insyaallah kurang lebih 30 menit menjelang solat isya. Ambo ceramah agak 25 menit, nanti dikasih waktu untuk bertanya. Dia Pak Ibu nangka bertanya aja malu-malu beko. Bertanya salah. Tapi nanda tahu. Kalau tahu jangan ditanya. Kalau lah tahu bertanya tu namanya orang Israel. Lihat tahu Ibu tahu? Israel lihat tahu? Israel tu orang nama Madan. Lihat tahu Madan. Oleh sebab itu Pak Ibu nanda tahu ditanya beko. Ambo mengaji tak lama-lama, kurang lebih 25 minit. Kalau nanti apa Ibu ingin memutar ulang, lihat saja di YouTube ABTP Berbagi. Tinggal Pak Ibu cari saja di YouTube tu. InsyaAllah ceramah-ceramah kita, di mana saja kita ceramah ada di dalam YouTube. Guna YouTube Buya tu. Sabananya cik ni ambo Pak Ibu. Kalau ambo mati masih ada lo rekaman ceramah ambo. Sebab ambo kan mati Pak. Tapi tak tahu bila dah. Antara beko bagai selesai pengajian. Kalau ajal ambo tiba beko tentu ambo terima. Tawakkal tu alam Allah. Pasrah aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu, kajian kita malam kini ko surat Al-Baqarah. Surat apa? Ayatnya ayat 6 dan berikutnya surat Al-Kafirun ayat nan terakhir. Maka itulah dibahas dek Buya, sebab kini ada sesuatu nan sedang viral. Anam viral tu Buya di Kota Tengah. Di Padang Sarai. Nanta sudui awak lo orang Islam. Mukanya para lu buat jalan seketek. Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang tertutup mata hatinya. Mata nak tertutup dah Pak. Tapi hatinya tutup. Kafaru itu asal katanya kafaro yakfuru kufran. Artinya tertutup. Ya kan? Kalau tak tutup berarti nak nampak nan di dalam. Itu maknanya ada bahasa Inggrisnya cover atau cover. Ibu apa kan ada cover tu, cover untuk membawa baju tu mah. Dimasukkan di dalam tu barang Pak Ibu, mangko ndak nampak barangnya kalau laba kunci. Itu namanya apa tu? Cover. Itu bahasa Arab sebenarnya Pak Ibu. Jadi nan di dalam tu ndak nampak ada tatutui. Nan di luar ndak bisa masuk karena lata tu tatutui. Dek karena ndak nampak di dalam, mangko seolah-olah terhapus. Semuanya terhapus tanpa bekas. Itu makanya orang ada yang menterjemah kafaro yakfuru kufran itu artinya terhapus. Itu makanya ada doa. Allahumma ya Allah kafir anna, hapuslah dari kami sayyiatina, kesalahan-kesalahan kami. Ya nak? Minta sama ya Allah, hapus kesalahan hamba ya Allah. Barasianlah kesalahan hamba ya Allah. Itu namanya kafir. Saking barasianya, ya kan?
Diterjemah juga sebagian bahwa kafaro yakfuru kufron itu artinya menolak. Tolak lain. Itu menolak, Bu. Bu pernah ditolak nak? Atau apa nak ditolak? Bisa. Bisa Pak, bisa Ibu. Menolak apa? Menolak kebenaran. Kalau orang lah menolak kebenaran Bapak Ibu, mangko inyo biasanya orang tu ndak bisa diingean. Itulah disebut dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang menolak kebenaran sawaun sama saja alaihim atas mereka. Sama saja. Anzartahum, ketika engkau ingatkan mereka, am lam tunzirhum, ataupun tidak diingatkan mereka, wahum la yu'minun, sedangkan mereka orang-orang yang tak beriman. Jadi orang nan menolak tu biasanya orang nan tak beriman. Bu boleh beriman? Semana kau? Lah ragu sekali. Bapak le beriman? Bukti ya. Buktinya buya ambo menarimo anandingean di dalam Al-Quran. Contohnya buya, ketika diperintahkan sholat, Bapak Ibu itu berarti kan narimo tuh. Tapi kalau ada di antara awak diperintahkan sholat, inyo ndak sholat, tuh anamu tuh menolak itu namanya tuh kufur. Kufur terhadap perintah tuh. Agama tetap Islamnya Pak. Ada mana itu Bu? Di mana? Di sekolah. Oh, di luar. Ini banyak nak? Banyak. Kalau dibanding awan dan hadir kau mana banyak? Banyak di luar lah ya. Inyo ndak kafir keluar dari Islam ndak Pak Ibu, cuma inyo menolak saja perintah Allah. Biasanya orang mereka Pak kece Allah, anzartahum, engkau ingatkan mereka, am lam tundirhum, atau tidak engkau ingatkan mereka, sawaun alaihim, sama saya. Itu menggonyo paling payah Bapak Ibu maingean orang-orang nandak namu solat. Ya nak? Okey lah, salat leda. Manga lingengian ambo. Solatnya surang. Solat ambo mah. Ada wanita Pak? Lain. Iya tahu. Solat salah paisa surang. Durus-durus. Beranglah kawak le. Padahal awak mainnya ni nya tu mah. Nya berang lo kawak. Ya Bu. Lihat dong dia tahu. Ada Bu? Siapa? Yalah. Allah karim. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang itu dalam Al-Quran lah ada Pak. Sawaun alaihim, sama saya. Tu baca roh ya. Ingat Pak Ibu, bukan berarti awak harus berhenti Pak Ibu. Kalau mode itu ndak usah ingat oleh buya. Anti zelah. Kan itu. Kalau itu nanawa sabui salah pula awak. Sebab tugas awak itu apa Ibu dalam Al-Quran, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi tugas awak memang saling senyo. Jadi kalau Pak Ibu lama ingian tu lalapeh kewajiban awak. Perkara inyo kan melaksanakan atau tidak itu urusan inyo Pak. Tapi nan tugas awak maingian. Kalau lawa ingian mangko lalapeh dosa dari awak. Tapi kalau awak diam Pak Ibu, mangko awak badoso. Kece Rasulullah Pak Ibu. Man ra'a, coba. Minkum mungkaron fal yughayyir bilisanih fa illam yastati' fa biyadih fa illam yastati' fa bi qalbi fa bi qalbi. Itu kece Rasulullah. Jika di antara kalian termasuk ambo apa ibu sadonyo pengurus masaji, pokoknya wak salah nanadir kini kau ro'a melihat minkum di antara kalian munkaron kemungkaran. Jadi wak cari kemungkaran kau Pak. Kau konsep awak sama Pak? Di lingkungan awak ada nak kemungkaran? Kemungkaran itu termasuk mulai dari keluarga awak. Kalau keluarga awak ndak solat tu kan mungkar namo tu. Inyo ingkar kepada perintah tugas awak mengen tu. Dengan apa Bu ya? Satu, pabilisanihi, dengan muncuang, dengan lisan. Itu nan awak lakukan kini ko. Basobok jorang dah. Payahlah solat awak lain. Itulah dengan lisan tu. Awak mengen dengan muncuang awak. Ada anak awak ndak solat, awak ingean dengan muncuang awak. Ada minantu awak ndak solat, awak inge lo minantu ko tadi. Ada cucu ndak solat, awak ingat Allah jo muncul awak cucu ke tadi. Bu. Lah ada menantu nak solat. Ndak kece. Kalau lah itu tugas ibu mengen tu mah. Kece ke menantu dong. Kan itu lo ndak berang tu. Tentu yo berangnya. Ya tantangan awak tu memang berbalik Pak Ibu. Kalau elok awak sampaian, tantangannya pasti menolak. Ya Bu. Hendak kasadoi menurut kawak dong. Kalau sadoi menurut kawak, mungkin sadoi awak kau lah jadi pendakwah sadoi lagi. Itu makanya tantangannya macam itu. Jangan awak sedang Rasulullah saja tantangannya Bapak Ibu nan disampaikan oleh beliau itu kebenaran Al-Quran, kebenaran Tauhid, kebenaran Islam. Beliau saja ditantang. Siapa menantang tu? Kaum jahiliyah kece udah tu. Nama menantang tu mada Mama Azurang. Itu Nabi itu Nabi Muhammad nan menolak dakwah Rasulullah, nan menolak tu mamaknya surang. Coba yang tuan. Lihat tahu mama? Paman kalau bahasa awaknya. Ayah om. Kece baji omnya. Siapa tu? Satu, Abu Jahal. Dua, Abu. Tiga, Umar bin. Terus Hamzah. Itu paman Nabi sadonya. Umar bin Khattab,
diberi hidayah oleh Allah masuk Islam. Dan salamu ko menolak ko, bahkan Umar bin Khattab ko saking jajuk, saking bencinya jo Rasulullah, Umar bin Khattab ko majak orang kafir membunuh Rasulullah. Tapi Bapak Ibu, luar biasanya berbalik masuklah Islam. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, Pak Ibu, kece Umar bin Khattab, kalau ada yang berani menyentuh Rasulullah SAW, maka saya akan pisahkan kepalanya dari badannya. Umar bin Khattab. Kemarin ada lo Umar bin Khattab di Indonesia. Namanya Dr. Muhammad Yahya Waloning. Pernah ceramah di Siko kalau tidak salah. Ambo bawa kemari dulu. Tekan hari bu tahu. 2005 balik. Dari alam rahim Bapak Ibu, dikandung oleh seorang ibu yang beragama Kristen. Lahir dari rahim ibu tetap dalam kondisi orang tuanya agamanya Kristen. Sampai besar, kuliah S1 selesai, orang tua masih Kristen, inyo masih lo Kristen. Masuk kuliah S2, inyo masih Kristen, orang gaeknya Kristen lo balia. Masuk lo kuliah S3, teologi doktor ketuhanan. Tapi kuliahnya di Yerusalem, Israel. Tu bayangkan tua. Sampai tamat S3 tu dapat gelar doktor, masih juga kafir bah. Anu masih Islam ni dong. Coba bayangkan tu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, karena beliau orang yang cerdas, otaknya jenius, maka beliau tidak berhenti untuk mencari kebenaran Islam. Yo cari terus. Bahasa bananya agama Islam gua. Singkat cerita Pak Ibu, 8 tahun mempelajari Islam. Awak berapa tahun Raja? Sebulan 2 kan? Adalah pengajian di Siko itu sinya buyang. Salah dia dah ada di buyang. Pandangan-pandangan seketik saya. Kalau beliau yo fokus mempelajari Islam, Pak, nyo baca Al-Quran go, nyo baca terjemahnya, nyo pahami Al-Quran. Singkat cerita, beliau punya keputusan. Apa keputusannya? Saya akan mengumpulkan 15 Al-Quran. Barang 5 balik. 5 balik Al-Quran sebelum tahun 2006 dia kumpulkan. Mulai dari tahun 2006, 2005, 2004, 2003, 2022, 2002, 2001, 2099. Pokoknya 15 Al-Quran sampai cetakan terakhir 2006. Apa yang ingin beliau buktikan? Beliau ingin membuktikan kalau seandainya dari urut pertama Al-Quran itu sampai kepada tahun 2006 cetakan terakhir sama isinya, terkhusus surat Al-Kahfi, kecek beliau, maka saya memutuskan untuk pindah ke dalam Islam. Wah, singkat cerita beliau mengatakan dideretkanlah Al-Quran ke 5 balik. Dibukalah surat Al-Kahfi, Pak. Urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, sampai urutan ke-14 semuanya sama. Pertaruhan terakhir ke urut yang ke-15. Kalaulah di urut 15 ini isi surat Al-Kahfi berbeda, maka saya tetap dalam agama Kristen. Tapi kalau sama, maka ketika itu juga saya harus pindah kepada agama Islam. Singkat cerita, dibukalah Al-Quran urut yang ke-15 tadi, cetakan 2006. Ternyata Bapak Ibu, isinya, tulisannya, terjemahnya sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Apalagi cerita tentang Al-Kahfi, Ashabul Kahfi yang menunggu di dalam surga berapa tahun? Ternyata sama juga.
Nah, itulah yang membuat almarhum masuk Islam. Setelah almarhum masuk Islam, apa yang terjadi Bapak Ibu? Selama ini membenci Islam, selama ini merendahkan Islam, setelah masuk Islam berbaliklah fakta, beliau membela Islam mati-matian. Bahkan disampaikan dalam videonya ceramah Pak Ibu. Pak Ibu mungkin pernah melihat itu. Apa kata beliau? Saya tidak akan pernah berhenti menyampaikan kebenaran Islam sampai saya mati. Ternyata apa yang terjadi Pak Ibu? Pada bulan Zulhijjah, tanggal 10 Zulhijjah, pada saat hari raya Idul Adha, harinya hari Jumat, sedang menyampaikan khutbah Jumat, khutbah yang kedua. Orang yang sedang berkhutbah Jumat sudahlah pasti dia dalam keadaan berwudu atau suci. Berarti beliau meninggal dalam keadaan berwudu. Sampai hari ini wudunya tidak batal sampai kiamat. Itulah kemuliaan almarhum husnul khotimah. Sejarah dunia mencatat Bapak Ibu, dari mulai masa Rasulullah SAW sampai tahun 2025 belum ada mantan pendeta yang meninggalnya di mimbar Jumat dan sedang menyampaikan khutbah Jumat. Itu Bapak Ibu yang luar biasa. Itu kemuliaan. Pertanyaannya Bapak Ibu, awak lai bisa mode itu tidak? Bisa nak kira-kira? Bisa nak kira-kira? Bisa. Bahkan tak bisa. Awak tiru. Ada perlu ditiru. Satu, mempertahankan keyakinan. Itu dapat. Awak sampai mati Islam, Pak. Jangan sampai murtad loh, Eko. Sebab gini banyak orang Islam murtad, Pak. Ndak bagara, dah. Dari nan bodoh, dari nan ndak sekolah sampai nan sekolah dulu murtad. Tu mangkunya pertahankan keyakinan. Dari nan ndak sekolah sampai gelar doktor dulu nan murtadnya. Dari nandak bisa membaca Quran sampai pandai tafsir Quran adalah murtad. Atau mengkunyu dijago bana Pak Ibu keimanan awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Sajai-jai awak Bapak Ibu indak solat misalnya, indak puasa misalnya, indak zakat misalnya, indak pula membaca Al-Quran, tapi kok mati Bapak Ibu, jangan sampai pula tak beragama Islam. Itu bana wak kalau ingin salamai. Sebab Bapak Ibu, selagi ada iman dalam hati seseorang, la ilaha illallah. Sama. La ilaha illallah. Selagi ada kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, sekalipun tak solat, sekalipun tak puasa, sekalipun tak baca Quran, sekalipun tak zakat, maka insya Allah tetap bisa masuk surga. Tapi ada tapinya. Di pangala buya, diselesaikan dulu masalah awak. Di mana diselesaikan? Di neraka. Dosa ndak solat dibarasian dulu. Dan ndak puasa dibarasian dulu. Ala barasia beko baru dipindahkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'
wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah mengampuni hambanya yang Allah kehendaki, dan Allah akan menyiksa hambanya yang Allah kehendaki, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi apa ibu, kita semua berhak dapat ampunan, dan sebaliknya kita juga berhak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu yang perlu kita tiru, jaga keyakinan kepada Allah sampai mati. Kamu cari ada di beberapa video masuk tu di WA. Ada orang sengaja berkunjung ke rumah, nyagi kitabnya supaya nyo pindah agama. Ada caliklah di video. Nak percaya apa ibu? Lah masuk ke rumah-rumah, majak pindah agama. Sabananya namo dia itu tu masuk toleransi tindak. Aku kalau kaji toleransi ke mak? Kini di Padang Sarai kan dikecen intoleransi. Anak masuk ke rumah-rumah majak pindah agama tu anak mau tahu. Di Padang Sarai itu apa ibu, berdasarkan informasi itu rumah seorang pendeta. Nyo tinggal di sinan. Ternyata singkat cerita ndak tinggal di situ lain, tinggal di tempat lain, tapi nan rumah pribadi kok ada jadian tempat ibadah. Bah kira-kira apa ibu? Itu toleransi atau intoleran? Intoleran. Mengalah kawak balik ayo. Awalnya kecil intoleran. Apalagi siapa nama yang di Jakarta, si Abu Janda. Hanya kan mengecil. Di Padang Sarai, kota Padang terjadi intoleransi. Toleransi apa? Kami Islam ku luar biasa toleransi, Pak Haji. Luar biasa kami toleransi. Umat Islam ku apa ibu? Kok sangene nyo misalnya di suatu tempat ada lebih banyak agamanya, nak berani ke wak bangun masjid dah. Itu mana toleransi wak mah? Kayak ke Amerika misalnya, sini ndak ada masjid, awak ragu nyo solat sewa di rumah. Ya nabo? Aku wak lah jalan mayoritas Islam gua. Hanya buat lo tempat ibadah di sini, indak lo ada izin dah pak. Kalau ada izin tak masalah dah. Kau ndak ada izinnya dah. Sehingga membuat ketidaknyamanan. Sesuatu yang membuat tidak nyaman tu kira-kira toleransi atau intoleran? Intoleran lah. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Tadi kita kini ko umat Islam tidak ada kekuatan doh kalau tidak bersatu. Tapi kalau bersatu kue awak. Adik surang awak kan ya. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita jaga kebersamaan kita. Wak pantau terus daerah wak masing-masing. Pak RT pantau Pak RT, Pak RW pantau Pak RW. Ada nak warga awak nang kira-kira akan membuat lo tempat ibadah tapi nyo minoritas. Harus tegas awak sebagai RT RW. Aja pabian pantau tarik. Wah masyarakat sepakai lo. Kau ada bayang-bayang nyo kan membuat awak sepakati. Balang ke awak. Wak tamu ya lo itu nak toleransi tahu. Awak Islam ke luar biasa Pak Ibu. Sampai diterapkan di dalam Al-Quran apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kamu itu. Jadi beribadah beribadahlah kamu. Tapi kalau awak minoritas ajan membuat tempat ibadah lo di situ. Itu non toleransi itu. Awak Islam Pak Ibu, Islam kau merdeka Pak Ibu. Kecala la ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Maaf pernah awak maksa orang? Ada awak pergi ke rumah orang kafir itu, magi Quran masuk Islam, masuk. Ada tak? Anak ninyo ada.
masuk ke rumah-rumah orang Islam, nyuagian kitabnya kau pindah kemari segala macam. Kalau ada tertangkuk di video-video tu jale, sajale itunya, ndak itu dipermasalahkan. Kalau bercerita intoleran, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagian Islam juga punya konsep Pak Ibu. Al-muslimu man salimal muslim an yadih walisani. Muslim yang baik, orang Islam yang benar dan baik itu selalu menyelamatkan orang dari lisan dan tangannya. Jadi tidak ada Islam mengajarkan mengganggu orang lain dalam beribadah. Kenapa bisa terjadi umat Islam terganggu? Karena memang ibadah yang mereka lakukan tidak pada tempatnya, di tempat yang mayoritas, kemudian menimbulkan ketidaknyamanan sehingga terjadilah pemberontakan. Apa itu? Lai paham Pak Ibu tahu. Jadi nan menyului api itu sia ndak awak atau ndak awak na membuai api. Inyo surang na membuai api sehingga awak tabaka dinyo. Atu sia nak memadaman lain. Cara memadamannya ajan dulang balik karajo mereka. Orang Islam ngomong itu apa Ibu? Wajahidu fi sabilillah. Orang Islam tak pernah cari musuh, tapi kalau ketemu musuh maka nilai kami adalah jihad fi sabi. Siap mati orang Islam ini kalau udah jihad. Sebab kalau dia ikut jihad, mati dia dalam jihad tersebut, maka dia dikatakan mati syahid. Tapi kami tak pernah cari musuh. Kami cari kawan tarik. Barang banyak orang kafir bertetangga dengan kita kan aman saja. Tak ada masalah. Nah Pak, itu toleransi itu. Kalau intoleran itu tak amannya lain. Bahkan ada rumah orang kafir di muka masjid mah. Ada Pak. Di Pasar Gadang tu. Di muka masjid rumahnya. Salibnya tu Pak di jendela rumah tu nampak dari pintu masjid tu. Tak ada kami gaduh ada. Itu mana toleransi dalam bahkan ketika dia mau ikut kurban orang Islam persilakan, silakan kurban, tak masalah. Nyo daftar lo kurban di Masjid Raya Pasar Gadang. Itu toleransi itu. Itulah ajaran Islam yang sesungguhnya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, pertahankan keyakinan kita. Yang kedua, kalau kita ingin meniru almarhum Dr. Muhammad Yahya Aloni, kita coba untuk meniru menjaga kesucian diri. Apa kasih itu Bu ya? Senantiasa baudu awak. Bapak Ibu kapai ke kantua baudu, kapai ke ladang baudu, kapai ke pasar baudu. Pokoknya standby baudu taroi. Ketika awak meninggal Pak Ibu dalam keadaan berwudu, maka disitulah kita husnul khotimah. Rasanya iko ndak barek ke rasa tu. Tapi memang de ibadah ibili ko ndak lo mau diam no. Kecai ibili ndak usah dingin mama ngabau dua tarui kan betul. Awak kan lapangan tuik jo, kecai ibili kan usah lah bau dua lai. Itulah bisik-bisik iblis tadi. Oleh sebab itu Pak Ibu, jagalah wudu awak, insyaallah kita akan menjadi hamba Allah yang husnul khotimah. Ada pertanyaan? Ya Pak Ji? Terima kasih. Apa yang beliau sampaikan tadi ada beberapa baik dan menarik. Saya tanyakan pertama tentang kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ternyata kalimat la ilaha illallah itu berat dan dari iman. Dan kalau orang meninggal mampu dia melafalkan kalimat la ilaha illallah, artinya sahih kan itu jadi dia sampaikan.
Saya sependapat. Tetapi tidak mudah mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah itu untuk semua orang ketika saat sakaratul maut. Saya hidupkan, saya dokter semua. Pada saat sakaratul maut, keluarganya datang untuk mentalkinkan ya, talkinkan namanya dia ya. Saya coba baca pelan-pelan. Jadi saya la ilaha illallah sampai la bisa. Illallah itu berubah bahasa itu. Ya, saya konotatifkan saya. Ape sadiam. Iya. Ya, saya ulang lagi, istighfar. Pelan-pelan, la ilaha. La-nya bisa. 3 kali saya coba. Udah berhasil, berani saya baca. Memang orang ini bukan tidak saya aja. Kalau nggak ada kain ya nggak bisa nanti. Tapi nggak mudah. Tadi pertanyaan Pak Jeff kira-kira. Pertanyaan saya, bagaimana caranya kita bisa untuk mendapatkan hidayah di dalam hidup dan unsur ketima di umat ini? 2 aja pertanyaan. Baik, terima kasih banyak Pak Haji. Supaya kita senantiasa dapat hidayah, tentu awak harus mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Zalikal kitabu la raiba fi. Lah ditunjukkan oleh Allah. Itu Al-Qur'an tidak ada keraguan. Di dalamnya, dalam isi Al-Qur'an, hudal lil muttaqin, dan menjadi petunjuk khusus orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau orang sudah takut kepada Allah, pasti kembalinya kepada Al-Qur'an. Itu poin 1. Yang kedua, bagaimana supaya bisa husnul khatimah? Rasulullah sudah menyampaikan Bapak Ibu, kata Rasulullah, matan nas bima ya'ishu. Matinya seseorang tergantung kebiasaan hidupnya. Kalau inyo biasa berzikir Bapak Ibu, biasa baca Al-Quran, biasa solat 5 waktu tepat waktu, biasa beribadah, lebih banyak pendekatan dirinya kepada Allah, insya Allah meninggalnya sesuai kebiasaan pendekatan diri kepada Allah. Caranya supaya bisa la ilaha illallah bu ya, awak acok pula membaca la ilaha illallah. Itu makanya Bapak Ibu, selesai sholat maghrib, kalau tak ada pengajian seperti ini di masjid, tak usah pulang. Karena waktu maghrib dengan isya itu paling lama 30 menit sekarang. Ngapain pulang ke rumah? 30 menit ini dipergunakan untuk membaca zikir. Kalau bisa baca Quran, bacalah Al-Quran. Sebab Rasulullah mengatakan afdhalul zikri, zikir yang paling utama bitilawatil Quran, membaca Al-Quran. Wa afdhalul zikri, dan zikir yang utama kedua, kata Rasulullah SAW, la ilaha illallah. Bapak Ibu membaca la ilaha illallah dari selesai maghrib, selesai sholat sunnah maghrib sampai menunggu waktu isya. Bapak Ibu baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Surang-surang saya, nak usah kareh-kareh bana. Kalau kareh bana beko di kitchen awak orang gilo belum. Ya kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa halanya? Sekali Bapak Ibu membaca la ilaha illallah, dapat pahala 120 pahala. Satu kali baca. Tu mangkonya kecek Rasulullah, aqalu minad dunya wa ma fiha. Kalimat la ilaha illallah itu kalau ditimbang dengan dunia, maka lebih berat timbangan la ilaha illallah daripada dunia beserta dengan isinya.
Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pesan ambo, daripada Bapak Ibu pulang ke rumah setelah maghrib, lebih baik Bapak Ibu biasakan membaca la ilaha illallah. InsyaAllah akhir hidup kita bisa membaca itu dan kita termasuk husnul khotimah. Nanti jadi kini Pak Ibu kebanyakan masjid dan musola selesai sholat maghrib kalau tak ada pengajian sadonyo pulang. Sehingga dalam masjid setelah maghrib tu cuma cigok dari kacau tu. Ndak ada orang jalan dah. Deko pas solat isya nyoba lihat, itu pun kok nyoba lihat. Bu, lai jale tu, lai mau itu, pulang tadi kan? Allah karim. Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira jawab ambo Pak Haji. Dia bisa dipahami Pak Haji? Alhamdulillah. Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas sudah habis, itu saja kira-kira nandap yang bersampaikan. Kalau ada salah kata, salah cara, mohon maaf Bapak Ibu, sebab nan salah datangnya dari ambo pribadi. Kalau nambahna Bapak Ibu semata-mata atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan kajian kita dan kita ambil berkah dari kajian kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.